Warna air laut. Air laut yang baik memiliki tingkat kecerahan dan kejernihan yang bergantung pada dalam atau dangkalnya laut tersebut. Selain itu, warna dan kecerahan air laut juga dipengaruhi oleh 1. Kedalaman air laut. Semakin dalam air laut, maka semakin berwarna biru, dan jika semakin dangkal, maka akan cenderung berwarna putih. Yang kedua, pantulan sinar matahari yang masuk atau sehingga air terlihat biru. Yang ketiga, zat-zat yang larut di dalam air. Yang keempat, organisme yang terdapat di permukaan air laut. Salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Salinitas ini juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah. Jika kadar garam yang terkandung antara 3% hingga 5%, maka disebut dengan air payau. Sedangkan jika lebih dari 5%, maka dinamakan air brine. Salinitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penguapan, curah hujan, dan muara sungai. Dalam hal untuk mengukur tingkat salinitas tersebut adalah dengan menggunakan alat bernama refraktometer dan salinometer. Refraktometer bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Sedangkan pada salinometer adalah alat yang mengukur salinitas dengan cara mengukur kepadatan air dari sampel. Salinitas ini berpengaruh terhadap organisme. Jika terdapat organisme yang tidak sesuai dengan tingkat salinitasnya, maka tidak akan bertahan lama. Oleh karenanya, perlu menjaga keadaan salinitas. Adanya kasus kelangkaan air bersih dapat ditanggulangi dengan cara mengolah air yang tadinya asin, diturunkan kadar garamnya hingga dapat dipergunakan manusia. Itulah pentingnya untuk menjaga salinitas. Oke guys, berikutnya kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab terjadinya pencemaran air laut. Yang pertama ada oil spill. Oil spill atau bisa juga disebut sebagai tumpahan minyak adalah pencemaran yang biasanya terjadi karena kelalaian manusia, sehingga menyebabkan minyak tertumpah ke laut dalam jumlah yang banyak. Contoh yang dapat kita temui misalnya pada kecelakaan kapal tanker atau kecelakaan pada proses pengeboran sumur minyak. Berikutnya ada pencemaran mikrobiologi laut. Akibat adanya kontaminasi yang disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai ke laut. Pencemaran oleh logam berat. Logam berat adalah materi anorganik, baik padat atau cair yang memiliki massa lebih dari 5 gram per cm kubik. Biasanya terjadi karena pembuangan limbah industri secara sembarang ke sungai sehingga logam berat yang terkandung terbawa sampai ke laut. Contoh dari logam berat yaitu merkuri, seng, nikel, dan juga timbal. Pencemaran pestisida. Pencemaran ini terjadi jika ada perkebunan atau sawah yang berada di aliran sungai menggunakan sistem irigasi dan menyemprot tanamannya dengan pestisida. Sementara itu, pestisida tidak bisa larut di dalam air dan justru dimakan oleh plankton, sehingga semua jenis ikan yang memakan plankton tersebut memiliki kandungan pestisida. Hal ini berbahaya apalagi jika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia untuk jangka waktu yang lama. Yang keenam, pencemaran radioaktif. Hal ini dapat terjadi secara alami atau akibat dari aktivitas manusia. Contohnya seperti bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang, sehingga melepaskan air yang mengandung radiasi ke laut. Hal ini sangat berbahaya karena jika radiasi terakumulasi dalam tubuh secara terus-menerus dapat berakibat pada kanker.